Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelas Desain Analisa Algoritma kelas B. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 224 Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di DAA kelas B ini. Di sini pertama ada soal, yaitu buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam prosedur code. Lalu jawaban saya, algoritma segitiga siku adalah A, B, C, yaitu merupakan sebuah judul atau nama. Di sini ada garis miring 2, yaitu merupakan penjelasan. Di sini saya menjelaskan jika A, B, C merupakan segitiga siku-siku. Lalu dengan input A, B, C dengan tipe data integer positif. Jika memasukkan dengan negatif, maka akan menghasilkan false. Lalu outputnya yaitu true or false dengan tipe data boolean. Lalu A, B, C, yaitu user harus menginputkan terlebih dahulu bilangannya. Lalu if A kali A sama dengan B kali B tambah C kali C do return true. Lalu else if B kali B sama dengan A kali A tambah C kali C do return true. Else if C kali C sama dengan A kali A plus B kali B do return true, else do false. Jadi nanti setelah user akan menginputkan, rumus-rumus ini akan berjalan. Jika udah berjalan akan menghasilkan true, itu benar, berarti dia segitiga siku-siku. Jika sebaliknya maka akan menghasilkan false, berarti bukan segitiga siku-siku. Lalu untuk soal kedua, buatlah algoritma untuk mencari range atau selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma Anda dalam prosedur code. Nah, jawabannya seperti ini. Algoritma range dari A indeks 0 sampai dengan N-1. Nah, di sini sama seperti tadi, judul dan garis 2 merupakan penjelasan. Jadi, di sini saya menjelaskan mencari selisih dari bilangan terbesar dan terkecil. Lalu input array dari 0 sampai dengan N-1. Lalu outputnya hasilnya integer. Nah, di sini ada A indeks 0 sampai dengan N-1. Lalu max sama dengan N. For X max min 1 to 0 do. For Y X do. Terus if A sama dalam kurung Y lebih besar, A, Y tambah 1, do. A dalam kurung Y, A, Y plus 1 sama dengan A, Y, A, Y tambah 1 dalam kurung. Hasilnya A max min 1. Min A dalam kurung 0, do. Untuk menghasilkan. Di sini nanti bakalan akan menghasilkan bilangan terbesar atau terkecil. Jadi selisih dari bilangan besar dan kecil ini akan menghasilkan outputnya. Nah, dengan menggunakan codingan ini, algoritma yang sudah saya implementasikan. Lalu untuk soal ketiga, yaitu algoritma di sini sudah ada implementasinya. Di sini soalnya yaitu translate isi variabel dan algoritma max learner dengan input A 23178. Lalu jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max learner. Lalu di sini jawabannya, di sini saya sudah membuat tabel. Lalu ada baris dengan baris kanan yaitu baris eksekusi A max file I N-1 dan keterangan. Lalu yang pertama yaitu dengan A 2 dengan dalam kurung 2 3 1 7 8 dengan max file 2 I1 dan N-1. N-1 dengan angka 4. Dengan keterangan nilai indeks ke-0 dari array A yaitu 2 dimasukkan ke dalam variabel max val. Lalu untuk barisan kedua,
Baris kedua yaitu Maxwell dan IN-1-nya sama dengan bilangan yang baris pertama. Dengan keterangan memeriksa syarat untuk kondisi saat I sama dengan 1. Karena memenuhi syarat, maka dilanjutkan ke baris ketiga. Nah, di baris ketiga ini, Maxwell IN-1-nya sama. Dengan keterangan memeriksa nilai indeks terlebih dahulu ke 1, array A, yaitu dengan 3 lebih besar dari 2. Karena 3 emang benar lebih besar dari 2, maka nih hasilnya true. Dan akan melanjutkan baris keempat. Nah, di baris keempat ini, Maxwell-nya 3. I sama dengan 1, N min 1 sama dengan 4. Nah, di sini dengan keterangan nilai dari variabel Maxwell adalah 3. Jadi, nah untuk selanjutnya, baris eksekusi nomor 2 yaitu dengan A sama 2, 3, 1, 7, 8, dan Maxwell-nya 3, I-nya 2, dan N min 1-nya 4. Nah, dengan keterangan memeriksa syarat untuk kondisi saat I sama dengan 2 dan memenuhi syarat, maka lanjut ke baris ketiga. Nah, di baris ketiga ini, Maxwell IN-1-nya sama. Jadi, keterangannya dengan memeriksa nilai indeks kedua array A, yaitu 1 lebih besar dari 3. Nah, karena 1 itu kecil, maka itu akan menghasilkan nilai false. Maka tidak bisa dilanjut lagi ke barisan keempat. Karena yang paling besar adalah 3. Nah, untuk baris eksekusi 2 dengan A sama 2, 3, 1, 7, 8, Maxwell-nya 3, I-nya 3, dan N-1-nya 4. Memeriksa syarat untuk kondisi saat I sama dengan 3. Karena memenuhi syarat, maka dilanjutkan ke baris ketiga. Nah, untuk barisan ketiga, Maxwell-nya dan I-N-1-nya sama. Memeriksa nilai indeks ketiga array A7 lebih besar dari 3. Karena yang benar 7 lebih besar dari 3, maka bisa dilanjutkan. Nah, di baris selanjutnya, Maxwell-nya 7, I-nya 4, dan N-1-nya 4. Nah, memeriksa dan keterangan memeriksa syarat untuk kondisi saat I sama dengan 4 dan memenuhi syarat, maka bisa dilanjutkan ke baris 3. Nah, di baris ketiga ini, Maxwell-nya 7, I-nya 4, dan N-1-nya 4. Dengan keterangan memeriksa nilai indeks keempat array A adalah 8 lebih besar 7. Karena 8 lebih besar dari 7, maka bisa dilanjutkan lagi ke baris selanjutnya. Lalu di baris selanjutnya, Maxwell-nya bernilai 8, I-nya 4, dan N-1-nya 4. Nilai dari variabel Maxwell-nya adalah 8. Lalu, untuk 5 dan Maxwell-nya 8, I-nya 5, N-nya 1. Nah, ini mengembalikan nilai nilai Maxwell yaitu 8 sebagai return value. Nah, begitu. Nah, untuk selanjutnya ke soal 4. Range isi variabel dari algoritma Enigma dengan input matriks di bawah. Jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma Enigma. Nah, di sini sudah ada kode programnya. Nah, ada tabel di sini 2, 6, 5, 5, 7. Nah, seterusnya. Nah, dari tabel itu kita bisa taruh di A. Nah, 2, 6, 5, 5, 7, 4, 2, 2, 4, 9, 5, 4, 5, 4, 10, 5, 7, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 7, 9. Nah, jawabannya di sini kan saya sudah membuat tabel. Saya akan menjelaskan nomor baris eksekusi 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Nah, di sini hanya sudah saya sebutkan tadi. Ya, ini adalah I bernilai 0, N5, J masih 0. Nah, keterangannya memenuhi syarat. Kondisi I sama dengan 0 sampai 3. Karena memenuhi syarat I sama dengan 0, maka bisa dilanjutkan ke baris 2. Nah, di baris 2 ini hanya tetap dalam kolom A tetap sama bilangannya. Lalu I dengan bernilai 0, M bernilai 5, dan J bernilai 1. Nah, di sini dengan keterangan memeriksa syarat apakah kondisi J sama dengan 1 sampai 4. Karena
memenuhi syarat dengan J sama dengan 1, maka bisa dilanjutkan ke baris 3. Nah, di baris 3 ini sama nih barisannya dengan kolom sebelumnya. Nah, ini juga sama dengan nilai bernilai 0,51. Dengan keterangan kondisi indeks ke 0,1 dan indeks K1,0. Pada A tidak sama dengan 6 tidak sama dengan 4, maka bisa lanjut nih ke barisan terakhir. Nah, untuk barisan terakhir ini, I and J ini memiliki nilai yang sama dari baris sebelumnya. Lalu dengan keterangan dan to false. Karena sudah terjadi random value, maka berakhir. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan tutur kata yang sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.